Misalnya nih IDF, tentara Israel itu. Nah, misalnya begitu, misalnya ya itu misalnya seperti itu contoh, bukan berarti IDF itu ya. Dengarkan baik-baik ya, karena suka salah nih orang Trinitas nih kalau saya ngomong. Dua, apakah saya anti Trinitas? Saya tidak pernah anti Trinitas. Saya dari gereja Trinitas, dibaptis di gereja Trinitas, ditahbiskan menjadi pendeta di gereja Trinitas, sekolah teologi saya S2 2 kali di gereja Trinitas, S3 saya di teologi Trinitas. S3 saya kedua memang dari Haifa, ya. Apakah saya kemudian setuju bahwa Yesus bukan Allah? Saya sangat yakin bahwa Yesus adalah Yehova, bukan Yahweh, ya, tapi Yehova. Beda. Yahweh itu sama dengan Yahoo, ya. Tapi Yesus adalah Yehova sendiri. Nah, apakah saya setuju dengan Ramban? Ramban berkata bahwa Yehova bisa menjadi manusia. Saya setuju. Apakah Yesus adalah Yehova? Ramban tidak setuju. Tapi, mengapa Ramban tidak setuju? Karena Yesusnya 25 Desember konteksnya. Yesusnya Trinitas. Nah, dalam hal itu saya setuju dengan Ramban. Karena Yesus itu sebetulnya bukan Trinitas, bukan Unitarian, bukan Oneness. Yesus itu terlalu besar, terlalu luas dalam untuk bisa dimengerti oleh otak manusia, apalagi cuma Trinitas, Oneness, Unitarian. Ya, terlalu sempit. Bahkan Anda tahu Athanasius sendiri nggak bisa bahasa Ibrani. Bagaimana dia mau sok-sokan lebih pintar daripada orang Yahudi? Mengarang-arang Trinitas, lalu dia berusaha meyakinkan orang Yahudi bahwa bahwa Allah itu, Elohim itu Trinitas. Orang Yahudinya ketawa. Kamu nggak bisa bahasa Ibrani, kamu mau menerangkan Alkitab yang nenek moyang saya lahir ceprot aja, oe-nya aja pakai bahasa Ibrani. Karena apa? Ya karena Athanasius nggak bisa bahasa Ibrani. Kenapa kamu lebih pintar dari kita yang bisa bahasa Ibrani? Kan nggak mungkin kan? Nah, itu contoh ya. Terus, ya, apakah saya kemudian berkata bahwa Yudaisme benar? Enggak juga. Bukan masalah benar salah. Ini saya lagi cerita dari sisi orang Yahudi. Mengapa orang Yahudi tidak percaya Yesus? Karena Yesus yang diajarkan orang Kristen, Yesusnya kudu harus Trinitas. Orang Yahudi bilang, sorry, kamu nggak ngerti apa-apa tentang Elohim kami. Yang kita sembah siapa yang kita sembah? Kan dewanya orang Yahudi kan? Orang Kristen ini kan menyembah dewanya orang Yahudi. Yang kita kenal di dalam nama Yesus. Tapi itu kan dewanya orang Yahudi. Bagaimana kita bisa lebih tahu ya konsep tentang dewa ini daripada orang Yahudi sendiri? Nggak bisa. Ya Trinitas ini, ya karena ini Pak Roh Kudus. Emang Roh Kudus ngajarin Trinitas? Nggak ada lah. Kita kasih tahu ya. Waktu Trinitas itu dikonsep, tahun 325, ya, Athanasiusnya langsung dikucilkan. Lalu siapa yang berkuasa gereja saat itu selama puluhan tahun? Unitarian loh. Anda tahu nggak kalau Kaisar Konstantin itu dibaptis sama Unitarian? Unitarian sekarang itu ya modelnya Erastus Sabdono, modelnya Yehova itu loh. Itu Unitarian. Ya. Bayangin, selama puluhan tahun setelah gegeran Trinitas nggak kedengaran, lalu disebutnya berkuasa Unitarian. Kaisar Konstantin dibaptisnya berapa belas tahun kemudian, 335 ya, 335. Sebentar ya, 325, 336 ya, Konstantin baru dibaptis. Sekitar 11-12 tahun kemudian. Artinya Konstantin waktu ngacak-ngacak gereja, bikin dekret konsili Nikaya itu, Konstantin belum dibaptis. Bagaimana gereja bisa nurut sama kaisar yang pagan ini? Nurut iya saja kan, goblok ini gerejanya kan. Mau diobok-obok sama kaisar yang pasti pagan, masih menyembah berhala. Kaisarnya baru dibaptis 10 tahun kemudian, yang membaptis pun bukan orang Trinitas loh, orang Unitarian loh. Ya, itu fakta. Ya. Jadi, apakah Trinitas salah? Ya enggak, itu kan orang Trinitas, dia berusaha menjelaskan kepada orang pagan siapakah Yesus itu. Ya, itu kan kalau ngomong orang pagan, sampai hari ini saja Billy Graham berkata tidak satupun orang bisa menjelaskan tentang Trinitas.
Lalu kalau misalnya nggak bisa dijelaskan, kenapa harus dipaksakan? Apakah, saya tanya Pak Situmorang kan orang Trinitas, betul nggak? Ya, iya, Nah, Pastor. iya, Pak Situmorang ini pendeta ya, apa bukan? Saya hanya, enggak, bukan pendeta saya, Pastor. Saya hanya sering dengar, sering baca, sering Oke, nonton sekarang video. saya tanya gerejanya Pak Situmorang, ya, apakah bisa menjelaskan Trinitas itu jemaatnya? Berapa banyak Jadi, di gereja Pak Situmorang yang mengerti tentang Trinitas? Masuk surga apa enggak itu mereka? Masuk surga enggak Pak Situmorang? Kalau enggak ngerti Trinitas. ya kalau mereka nggak ngerti Trinitas, Pastor, artinya mereka nggak kenal Tuhannya dong. Ya nggak masuk surga. Nah, itulah kesalahannya Pak Situmorang. Itulah kesesatannya. Itu sesat, ya. Karena untuk percaya Yesus syaratnya apa? Untuk masuk surga syaratnya apa? Tapi Apa Tuhan syarat? Yesus bilang, Pastor, sorry Pastor, tapi Tuhan Yesus kan bilang, saya adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Saya yang Kalau mana? kita tidak punya jalan, kita nggak bisa dapat hidup. Ya jalan yang mana? Jalan Trinitas. Jalan ya, Kalau gitu, jalan, berarti Tuhan Yesus goblok. Harusnya Tuhan Yesus ngomong, akulah Trinitas. Berarti Tuhan Yesus yang Bapak sembah itu Tuhan Yesus yang goblok. Harusnya dia dari pertama ngomong dong, bilang Trinitas. Saya Trinitas. Kalau kamu tidak percaya saya Trinitas, kamu masuk neraka. Kalau dia tidak ngomong itu dari awal, saya jamin Tuhan Yesus yang Bapak sembah itu adalah Tuhan Yesus yang goblok ya minta ampun. Bikin masalah, bikin perang, bikin bunuh-bunuhan tuh. Serius. Kalau itu yang Yesus Bapak yang Yesus yang Bapak sembah itu seperti itu. Dan gara-gara Trinitas Oneness Trinitarian akhirnya gereja bunuh-bunuhan loh. jadi, Ya kan? sorry Pastor, halo, Iya, Pastor, ya, jadi saya kan sering dengar dari Bapak Pendeta Stephen Tong. Nah, Pak Stephen Tong bilang Yohanes itu menuliskan kitab Yohanes itu setelah dia berusia lebih kurang 100 tahun. Zaman di mana ya kekristenan itu diombang-ambingkan oleh para kaum Gnostik atau ya filsafat-filsafat yang membuat para Kristen itu meragukan kekristenannya. Jadi dengan pimpinan Tuhan, Yohanes menuliskan mengenai siapa itu Yesus, siapa itu Bapa, siapa itu Roh Kudus. Nah, mengenai Trinitas itu memang tak tertulis secara gamblang di dalam Perjanjian Baru. Tetapi Trinitas itu kan sebenarnya pengakuan iman kita bahwa tiga pribadi ini loh, tiga pribadi inilah Allah itu. Ada Allah Bapa, ada Allah Anak, ada Roh Kudus. Nah, tanpa kita mengenal tiga pribadi ini, ya kita tidak kenal Tuhan kita. Nah, itu yang saya tahu dari Pak Stephen Tong. Jadi maka maksud saya kalau itu yang Bapak belajar dari Pak Stephen Tong, entah Pak Stephen Tong yang bodoh atau Bapak yang salah dengar. Ya, tapi saya kasih tahu, tidak ada kata Trinitas di dalam Alkitab, dan untuk Anda diselamatkan, untuk selamat bukan percaya kepada Trinitas. Sebab dari awal Tuhan Yesus sudah berkata, barang siapa tidak percaya kepada saya yang Trinitas, maka kamu masuk neraka. Harusnya dia ngomong dari awal begitu. Ya, tapi Tuhan Yesus bilang apa? Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Ya. Kalau kamu tidak percaya aku yang apa? Yang Trinitas. Ya, yang diutus oleh Bapa dari surga. Yang mana nih? Yang diutus oleh Bapa di surga untuk menjalankan rencana Bapa tentang keselamatan. Yesus yang diutus itu Yesus yang mana? Ini kan Yesus. Iya, Yesus yang mana? Yesus yang mana? Yang diutus ini Yesus yang mana nih? Yesus yang disalib. Yang disalib. Yang mati dan dikuburkan dan bangkit
serta naik ke surga. Apakah yang Trinitas? Itu tidak tertulis di Ya Perjanjian udah. Baru. Saya Alkitab setuju. bilang 1 Korintus 4 ayat 6, jangan melebihi yang tertulis. Betul ya. Iya, jangan melampaui yang tertulis, udah selesai di situ. Jangan pernah melampaui yang nggak tertulis, jangan diada-ada deh. 1 Korintus 4 ayat 6 udah jelas, jangan melampaui apa yang tertulis. Orang Yahudi juga berkata, Peshat, ya, tertulis, Pardes, Peshat, Remes, Darashot. Makanya Paulus, dia seorang Farisi, dia bilang, jangan melampaui yang tertulis, Peshatnya apa, itu yang dipegang. Sebab, kalau kita melampaui yang tertulis, kita akan sombong, katanya Paulus. Ya, kita merasa lebih hebat dari yang lain, kita merasa lebih tahu dari yang lain. Padahal yang tertulis nggak begitu. Nah, sebaiknya ya, yang esensial itu sebaiknya yang tertulis. Yang nggak tertulis itu cuman aksesoris saja, pemahaman. Salah nggak Trinitas? Enggak. Yang salah ketika kemudian orang Trinitas ini memaksakan Trinitasnya kepada orang yang tidak percaya Trinitas. Yesus yang mana sih? Yesus yang mana sih yang mau kita percaya? Nah, itu kan yang nggak pernah bisa dijawab oleh orang Trinitas. Yesus yang mana yang disebut sama Paulus Yesus yang lain? Lalu Yesus yang mana Yesus yang diberitakan oleh Paulus? Nah, itu pertanyaannya ya. Jawabannya adalah Yesus yang menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi. Bukan Yesus yang Trinitas, bukan Yesus yang oneness, bukan Yesus yang Unitarian. Tapi Yesus yang menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi. Makanya perjanjian lama tidak boleh dihilangkan. Sudah dibatalkan, Efesus 2 ayat 15. Tetapi tidak boleh dihilangkan. Satu iota pun tidak boleh hilang. Karena itu adalah bukti keotentikan penggenapan Yesus. Ya, Matius 5 ayat 17 sampai 19. Nggak boleh dihilangkan, tapi Yesus menggenapinya. Dan bukan Yesus Trinitas, karena perjanjian lama nggak ada Trinitas. Ya, nggak ada satupun kata Trinitas, oneness, tari-tarian itu nggak ada. Jadi tari-tarian itu hanya sebuah pemahaman, hanya sebuah aksesoris. Hanya sebuah aksesoris. Yang penting syaratnya keselamatan, Roma 10 ayat 9. Itu tertulis semua yang saya ngomong ya. Barang siapa yang mengaku bahwa Yesus yang mengenapi hukum Taurat itu, Yesus adalah Tuan, majikan. Ya, dan percaya bahwa Allah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, maka dia akan diselamatkan. Yesus yang mana? Yang Trinitas? Bukan yang mengenapi hukum Taurat dan kitab para nabi. Apakah inti dari hukum Taurat? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, ya, dengan segenap akal budimu, ya, dengan segenap kekuatanmu. Kasihlah sama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Itu di Talmud juga ditulis, di Alkitab Perjanjian Baru juga ditulis, ya kan? Jadi Yesus yang mana? Yang mengajarkan tentang cinta kasih. Kamu akan Bapa tinggal di dalam kamu tinggal di dalam Bapa kalau kamu hidup saling mengasihi. 1 Yohanes 4, Yohanes 15. Jadi apa tandanya? Inilah tandanya. Kamu pengikutku. Kalau kamu saling mengasihi. Nah, ini kita mau belajar itu hari ini. Bukan Trinitas. Trinitas itu hanya salah satu cara kita memahami. Sampai hari ini, kalau gitu jemaatnya tadi Bapak bilang ya, itulah anggapan Trinitas berarti jemaatnya Stephen Tong, kalau seperti yang Bapak ngomong, ya, jemaatnya Stephen Tong itu 90% nggak ada yang masuk surga itu Pak, masuk neraka semua. Karena saya jamin jemaatnya Stephen Tong kalau suruh jelasin Trinitas, nggak akan bisa. Tidak akan pernah bisa. Tak jamin Pak. Ya Muriwali itu dokter, yang calon dokter dari Kampen, Deking Gadas, siapa lagi yang dokter terus. Nggak ada yang bisa Pak. Muriwali debat sama saya, dia kabur Pak. Siapa yang sini Trinitas? Debat sini sama saya, jelaskan itu Trinitas apa. Kamu bisa jelaskan tanpa pelintat-pelintut, saya kasih 10 juta rupiah. Ya kan? Saya kasih 10 juta rupiah. Di Indonesia yang bisa menjelaskan Trinitas cuma saya, Joseph Paulusang.
bukan sombong, Pak. Karena iman saya pernah goncang gara-gara Trinitas ini. Lalu saya berdoa sama Tuhan bagaimana cara menjelaskannya. Dan Tuhan menjelaskan dengan cara yang ajaib. Sekaligus dijelaskan oneness itu apa, Unitarian itu apa. Dan saya kemudian beyond tari-tarian itu. Beyond Unitarian, Sabellian, oneness, Trinitas. Beyond, saya di atas semuanya itu, Pak, pemahaman saya. Jelaskan Trinitas gampang banget, tetapi tidak ada satupun teolog di Indonesia yang bisa menjelaskan Trinitas. Cuman saya, Pak, yang bisa menjelaskan. Ajaib ya. Padahal saya tidak anti Trinitas, tetapi buat saya Trinitas, oneness, Unitarian itu hanya sebuah cara memahami dari kompleksnya kemahabesaran Tuhan itu. Begitu, Pak. Itu Pak Jadi, orangnya. begini, Pastor Paul. Jadi, Pastor Paul, ya Trinitas itu kan bisa dijelaskan secara simpel, bisa dijelaskan secara rumit. Secara simpel nggak bisa. Bapak mau secara simpelnya gimana? Nah, begini, bisa saya jelaskan, Pastor. Yesus itu lahir dari anak darah Maria, tetapi setelah Roh Tuhan, Roh Kudus, ya, ditanamkan di rahim Maria. Dia lahir menjadi manusia. Jangan kelamaan, Pak. Jadi Karena kita mau ini, Pak. Bapak kelamaan. Ini kan Allah, ya. Nih, Bapak lihat di gambar nih. Bapak itu adalah Allah kan? Yesus adalah Allah. Roh Kudus adalah Allah. Iya kan? Itu kan Trinitas kan? Dasarnya itu kan? Ya. Bapak sama dengan Yesus nggak, Pak? Satu. Loh, Bapak sama dengan Yesus nggak? Saya pertanyakan, Bapak itu sama dengan Yesus nggak? Menurut Yohanes 1 ya sama. Nah, Yesus sama dengan Roh Kudus nggak? Roh Kudus itu adalah rohnya Tuhan. Tuhan itu adalah... Berarti Yesus itu sama dengan Roh Kudus? Dia kan nggak bisa dipisah. Dia kesatuan seperti Pastor bilang. Bapak itu sama dengan Roh Kudus nggak? Sama. Nah, selamat Bapak masuk neraka. Serius, Pak. Tanya sama Muri Wali itu jagonya Trinitas tuh, yang ngaku-ngaku jago Trinitas. Karena yang Bapak barusan ngomong itu adalah oneness, Pak. Bidat sesat Trinitas, Pak. Ya. Kan tadi kan? Yang Bapak bisa tadi, serius, saya nggak ngerjain Bapak, nggak lagi mocking ya. Ini yang Bapak ngomong barusan, kan tadi kan, Bapak adalah Allah, Yesus adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Bapak sama dengan Yesus, Yesus sama dengan Roh Kudus sama dengan Bapak. Inilah oneness. Nah, Bapak masuk neraka tuh, karena Bapak bidat sesat, katanya Muri Wali, katanya Deki Gadas, katanya Esra Soru. Ini bidat oneness yang Bapak jelaskan tadi. Ya kan? Oke ya, cukup. Bapak ikutin khotbah saya selanjutnya. Jelasin. Ya. Tolong Pastor, satu lagi Pastor. Mengenai si Ramban. Nanti Pak, Bapak ikut kelas saja. Nanti karena kita sekarang sudah mau mulai khotbah, saya jam 11 setengah jam lagi saya harus berangkat ke Amsterdam. Jadi Trinitas itu ya, Bapak tidak sama dengan Yesus, Yesus tidak sama Roh Kudus, Roh Kudus tidak sama dengan Bapak. Bapak adalah Allah, Yesus adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Tapi Bapak tidak sama dengan Yesus, Yesus tidak sama dengan Roh Kudus tidak sama dengan Bapak. Itulah Trinitas Athanasius yang diajarkan oleh Stephen Tong, Muri Wali, Deki Gadas, Esra Soru. Kalau Anda jangan dibilang Stephen Tong, Pastor, cuman saya nangkap dari pengajaran. Bukan. Emang Stephen Tong ajar gitu. Ini teologinya Reform, Pak. Saya kan belajar teologi, Pak. Saya ini doktor teologi, Pak. Ya, saya lagi jelaskan kepada Bapak yang benar itu seperti apa Trinitas. Trinitas yang benar, Bapak adalah Allah, Yesus adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Ya, tetapi Bapak bukan Yesus, Yesus bukan Roh Kudus bukan Bapak. Ya. Tapi homoousia secara esensial, ya Bapak adalah Allah, Yesus adalah Allah, mereka sama, homoousia. Tapi hipostasisnya mereka berbeda. Perwujudannya mereka berbeda. Nah, itulah Trinitas, Pak. Nah, tetapi ini akan menjadi pertanyaan. Kalau B sama dengan A, Y sama dengan A, R sama dengan A, mengapa B tidak sama dengan A,
B tidak sama dengan Y, tidak sama dengan R. Ini kan aneh, makanya nggak masuk akal. Ya, simpel sekali. Ya, kalau B sama dengan A, Y sama dengan A, R sama dengan A. Tapi orang Trinitas bilang B tidak sama dengan Y, tidak sama dengan R. Maka nggak masuk akal. Makanya orang Yohanes bilang B sama dengan Y sama dengan R. Katanya orang Yohanes yang tadi Bapak bilang kan, Bapak sama dengan Yesus, Yesus sama dengan Roh Kudus sama dengan Bapak. Itulah Yohanes, tapi itu sesat. Dan saya kasih tahu, ya, kalau Bapak sama dengan Yesus, lalu yang disalib itu siapa? Apakah Bapak disalib? Nah, itu kesalahannya orang Yohanes. Bukan sama, Pastor, tapi satu gimana? Yang kita pakai istilah nah, sama. iya, sama saja. Itu yang disalib itu Yesus atau Bapak? Ya. Yang disalib Yesus. Loh, tadi Bapak bilang Bapak sama dengan Yesus. Yesus dan Bapak satu. Nah, itulah kesalahan Yohanes. Ya. Kesalahannya Yohanes, mereka tidak tahu siapakah yang disalib, Bapak atau Yesus. Ya, itulah kesalahannya. Masa Bapak bisa mati? Yang mati itu siapa? Yesus atau Bapak itu yang mati? Ya, itulah kesalahannya orang Yohanes. Ya, itu kasih bocoran aja. Oke ya, itu Pak Situmorang masuk kelas evangelis. Ini sorry karena saya jam 11.20 menit lagi saya harus berangkat ke Amsterdam ya untuk pelayanan. Oke, bisa kita sebentar, Pastor. Pastor, sebentar mengenai Ramban. Apakah Ramban itu tidak percaya Yesus karena lahirnya tanggal 25? Ramban tidak percaya Yesus karena Trinitas, Pak. Kan tadi kan sudah saya bilang bolak-balik.